Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bang Adi dalam channel Komunitas Santri. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ada sebuah kitab Syamsul Munirah. Mungkin kitab ini sudah tidak asing lagi dalam kalangan santri maupun alumni pondok pesantren. Kitab ini adalah dikarang oleh seorang alim yang bernama Al-Habib Ali bin Hasan Baharun. Jadi pengarangnya ini adalah putra dari almarhum Habib Hasan Baharun, pengasuh Dalwa yang pertama. Baik para hadirin, teman-teman santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada jilid pertama halaman 290 kita akan membahas ini tentang masalah sholat fajar. Mungkin sudah banyak yang tahu apa itu sholat fajar. Sholat fajar ini adalah sholat subuh. Dalam kitab-kitab, sebagian kitab mutawalat itu adalah diartikan sebagai sholat subuh. Namun yang akan kita bahas sekarang adalah sunnatul fajri, yakni sholat sunnah yang dilakukan sebelum fajar, sebelum sholat subuh. Pada halaman 290 di sana dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, warada annahu yaqra'u fi rak'atil ula min rak'atil fajri suratul kafirun wa fi tsaniyati al-ikhlas. Jadi dalam pelaksanaan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, kalau kita sholat sunnah fajar, yakni 2 rakaat sebelum sholat subuh, beliau itu membaca pada rakaat yang pertama adalah surah Al-Kafirun, dan pada rakaat yang kedua adalah surah Al-Ikhlas. Ada 3 cara, itu cara yang pertama. Sedangkan cara yang kedua adalah beliau itu membaca warada annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rakatil ula ayatal baqarah wa hiya qulu amanna billah wa ma unzila ilaina ila akhirih. Wa fi rakatis tsaniyati ayatal imran wa hiya qauluhu ta'ala qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin ila akhirih. Jadi cara yang kedua yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah adalah beliau itu pada rakaat yang pertama membaca potongan dari surah Al-Baqarah, yakni lebih tepatnya pada ayat 136. Jadi potongan bunyinya, potongan surahnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Terus pada rakaat yang kedua beliau itu membaca potongan dari surah Ali Imran, atau lebih tepatnya pada ayat 64. Di antara potongan bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin ila akhirih. Dan cara yang ketiga yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah adalah beliau itu membaca pada rakaat yang pertama adalah alam nashrah fil ula wa alam tar kaifah fi tsaniyah. Jadi pada 2 ayat itu, pada 2 rakaat itu, rakaat pertamanya beliau itu membaca alam nashrah, dan rakaat yang keduanya beliau membaca alam tar kaifah. Dan di sini terdapat fadilah yang begitu besar pada 2 surah ini. Karena jelaskan di sini Bismillahirrahmanirrahim, qila man shallaha bi alam wa alam lam yusibhu dzalikal yaum alam. Yang artinya adalah qila dikatakan man shallaha bi alam wa alam, barang siapa yang mengerjakan rakaatil fajri, salat sunnah rakaatil fajri dengan membaca bi alam wa alam, yakni alam nashrah dan alam tar kaifah, bagaimana fadilahnya? Lam yusibhu dzalikal yaum alam. Jadi tidak akan menimpa kepadanya pada hari itu alam. Jadi alam apa yang dimaksud? Apakah alam nama orang? Tentu bukan. Akan tapi di sini jelaskan ai wajaun au darurun,
yakni penyakit dan kebahayaan dan kemudaratan. Jadi itu yang Jadi itu manfaat fadilah yang terdapat dalam surah Alam Nasrah dan Alam Tara Kaifa apabila kita melaksanakannya, membacanya pada rakaatail fajri. Dan ini juga yang sering guru-guru kita di pesantren itu memberitahukan dalam penjelasan-penjelasan beliau, mengharuskan, menganjurkan santri-santrinya kalau sholat rakaatail fajri menggunakan surat bi alam wa alam, yakni Alam Nasrah dan Alam Tara Kaifah. Jadi cukup itu para hadirin sementara yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami bagi dari sedikit pengetahuan kami. Mungkin ada di antara kawan-kawan alumni yang ada keterangan lain, ada keterangan tambahan, monggo kita musyawarahkan dalam kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.